Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Fakta Sejarah. Terima kasih buat Mas Bobo Degung. Beliau berkata, Bali hadir bro, semangat mas. Terima kasih ya Mas Bobo Degung sudah hadir dan sudah memberikan support. Juga buat teman-teman lainnya, terima kasih semuanya tanpa terkecuali. Sebuah kisah terbaru berjudul Tenung Garwo Jaler, bercerita tentang seorang perempuan bernama Nisa yang melarikan diri dari rumah setelah mengalami kekerasan fisik dan kehilangan janin akibat perlakuan suaminya yang berubah menjadi kejam. Berusaha menyembuhkan luka, Nisa justru bertemu dengan seorang nenek misterius bernama Nek Mina yang memberinya jalan untuk membalas dendam lewat ilmu tenung. Ketika teror gaib mulai menghancurkan hidup sang suami, Nisa malah merasa puas. Namun rasa puas itu berubah menjadi kehampaan. Hingga akhirnya dendam yang sudah ditanam berubah menjadi takdir baru. Nisa menjadi perpanjangan tangan bagi kutukan itu, memburu lelaki-laki kejam lainnya demi keadilan versi kegelapan. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini dia hiburan misteri di YouTube channel Fakta Sejarah. Langit senja meneteskan gerimis saat Nisa turun dari angkot. Ia memeluk jaket tipisnya erat-erat, menahan angin dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di tangannya hanya ada sebuah tas jinjing berisi beberapa potong pakaian, kartu identitas, dan segenggam rambut suaminya yang ia potong diam-diam saat sebelum melarikan diri. Tapi yang paling berat dibawanya adalah luka batin dan juga fisik. Luka yang tak terlihat maupun yang terlihat. Nisa memegangi pipinya yang lebam. Matanya melihat luka sobek di lengan dan rahim yang kosong setelah keguguran akibat tendangan terakhir dari pria yang katanya mencintainya. Nyatanya, sebaik apapun manusia, seiring berjalannya waktu tentu akan berubah juga. Mau mengelak? Itulah faktanya. Sama halnya dengan suami Nisa. Pria penyayang itu berubah menjadi monster saat mencoba hal baru. Iya, suami Nisa mencoba mencari penghasilan lain agar kebutuhan rumah mereka lebih dari apa yang diinginkan. Sayangnya, hal yang dilakukan suaminya justru adalah cara yang salah. Nisa ingat betul, saat itu mas kawinnya dijual untuk modal. Namun siapa sangka modal yang dimaksud suaminya adalah deposit buat judol. Aku janji sayang, kalau usaha ini berhasil, aku pasti akan kembalikan mas kawin kita 2 kali lipat. Nisa memejam, membiarkan gerimis demi gerimis membasahi wajahnya. Apa kesalahanku di masa lalu sehingga Tuhan menghukumku sekecil ini? Pertanyaan itu Nisa ucapkan dengan lantang. Dadanya menyesak. Perlakuan-perlakuan kasar suaminya berputar dalam benak. Istri tak tahu diri. Setiap hari aku beri kau nafkah 20.000, tapi kau hanya masak tempe dan kangkung. Berdebah. Tamparan bertubi-tubi itu masih Nisa ingat dengan jelas. Tak hanya tamparan, tendangan, bahkan tarikan rambut yang membuat rambut demi rambutnya rontok terus terngiang. Dia terisak, berulang kali mengusap air mata yang kini tak lagi bisa dia bendung. Aku hanya ingin membalas semuanya. Kaki Nisa terus melangkah dengan pelan. Langkahnya terhenti tepat di kontrakan tua di ujung desa. Kontrakan itu sudah lama tak dihuni. Dindingnya terkelupas, atap sengnya bahkan sudah karat sana sini. Semak liar menjalari pagar kayu yang lapuk. Tapi justru itu yang membuat Nisa merasa cocok. Rumah rusak untuk perempuan yang sudah rapuh. Ia membuka gembok dengan kunci yang diberikan lewat amplop. Dititipkan oleh seseorang makelar properti yang tak mau mengantar langsung. Saya ndak berani bu, katanya waktu ditelepon. Rumahnya itu ya ada cerita lah. Tapi kalau ibu tetap mau, saya antar kuncinya ke warung depan gang.
Nisa tak peduli cerita apa yang menyelimuti rumah itu. Hantu, kutukan, makhluk gaib. Semua itu terdengar lebih adil ketimbang manusia yang pernah mengikat janji suci di hadapannya lalu mengubah rumah tangga menjadi penjara. Saat pintu rumah terbuka, aroma apek dan lembab menyambutnya. Nisa melangkah pelan ke dalam. Lantai kayu berderit. Tirai lusuh berkibar pelan terkena angin. Ia menyalakan lampu berkedip beberapa kali sebelum menyala penuh. Dindingnya penuh noda jamur. Ia menarik nafas panjang, lalu membiarkan tubuhnya jatuh di atas tikar yang digelar di ruang tamu. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, tak ada suara teriakan, tak ada piring pecah, tak ada nafas memburu yang mabuk dan tangan kasar yang mencekik. Hanya sepi. Nisa menangis diam-diam. Sudah lama sekali aku tak pernah merasa setenang ini. Nisa memepetkan tubuhnya pada tembok. Matanya perlahan memejam. Keesokan harinya, saat matahari belum sepenuhnya naik, Nisa mendengar suara dari arah rumah sebelah. Ia mengintip dari jendela. Seorang nenek duduk di kursi kayu reot. Nenek itu menatap lurus ke arahnya. Senyum tipis tergambar di bibirnya yang keriput. Nisa membuka pintu perlahan, mendekat ke rumah sang nenek. "Saya baru pindah, Nek. Nama saya Nisa," ujarnya pelan. Nenek itu mengangguk pelan, lalu menghirup nafas dalam-dalam. Nenek itu berdiri dengan tubuh ringkih, lalu berjalan mendekat. "Namaku Minah. Kalau kau mau bercerita, rumahku selalu terbuka. Tapi ingat, Nak, bukan semua luka harus disembuhkan. Ada luka yang lebih cocok dibalas." Nisa tak mengerti mengapa kata itu dilontarkan oleh Nek Minah. Ada luka yang lebih cocok dibalas. Padahal Nisa belum menceritakan apapun tentang kepahitan hidupnya. "Maksudnya, Nek?" "Matamu menggambarkan semuanya." Nisa memegangi wajahnya. Dia meringis. Nyatanya sepandai apapun menyembunyikan luka, mata tak pernah bisa berbohong. 2 hari berikutnya, Nisa tak keluar rumah. Ia mencoba menyapu, menata ulang kamar, bahkan menulis di jurnal kecilnya hal yang dulu ia cintai sebelum dilarang suaminya. Tapi malam-malamnya tetap gelisah. Mimpi buruk datang terus. Ingatan Nisa masih merekam jelas semua kesakitan-kesakitan yang dirasanya. Pada hari ketiga, Nisa duduk di teras. Nek Minah masih senantiasa duduk di kursi goyangnya. Nisa tersenyum kembali menemani Nek Minah. "Apa yang membuatmu datang seorang diri ke sini? Sedari kemarin, aku tak melihat siapapun menjengukmu. Apakah kau yatim piatu?" Nek Minah bertanya. Matanya lurus menatap Nisa. Saat itu untuk pertama kalinya, Nisa bercerita tentang pria yang dulu ia cintai, yang berubah jadi setan setelah pernikahan ke-3 bulan. Tentang malam-malam panjang di pojok kamar mandi, menahan nafas agar tak terdengar. Tentang janin yang gugur di atas kasur sendiri tanpa siapa-siapa. Bu Minah hanya mendengarkan, sesekali mengangguk, sesekali matanya menyipit. "Aku ingin dia rasakan semuanya, Nek," kata Nisa pelan. "Setiap sakit, setiap sesak, setiap ketakutan yang kubawa sampai hari ini, aku ingin dia hancur, perlahan, seperti aku." Bu Minah menjawab, "Kalau begitu, kau datang ke tempat yang tepat." "Maksudnya, Nek?" tanya Nisa tak mengerti. Nek Minah berdiri mengajak Nisa ke suatu kamar di ujung rumahnya. Pintu terbuka. Ada banyak sajian dupa dan alat-alat ritual lainnya yang membuat Nisa terperangah. "Aku bukan dukun yang memiliki ilmu tinggi, tapi aku bisa bantu kau membalas semuanya." Nisa tertegun sejenak. Dia tersenyum seolah jalan sudah diberikan langsung oleh Tuhan. "Aku ingin dia merasakan semua kesakitan yang aku rasa, Nek. Aku memang berniat membalas semua yang dilakukan suamiku. Bahkan aku sudah ingin pergi ke dukun di sekitar sini. Ternyata nenek dukun ya.
Tutur Nisa terkekeh sembari tersenyum simpul. Nanti malam datanglah ke sini. Aku perlu waktu untuk siapkan semuanya. Akan aku pastikan dia juga akan menderita sama seperti yang sudah dia lakukan padamu. Nisa mengangguk, kemudian pamit pulang. Sesampainya di rumah kontrakan, Nisa memejam kembali mengingat momen sehari sebelum dia memutuskan untuk kabur. Nisa Jalang. Nisa tergopoh-gopoh mendekati suaminya. Belum sempat bertanya, makian sudah lebih dulu dia dapatkan. Kau masak tempe dan kangkung lagi, ha? Jalang, kemana uang yang aku berikan selama ini? Apakah kau pakai untuk membiayai hidup orang lain? Piring yang berisi 1 porsi tempe dan kangkung itu dilempar keras oleh suami Nisa. Apa maksudmu, Mas? Selama ini uang yang kau kasih hanya cukup untuk membeli beras, tempe, kangkung. Itu pun aku putar pikiran agar semua isi rumah ini terpenuhi. Tendangan Nisa terima saat dia mencoba melawan. Dia meringis memegangi seluruh badannya yang terasa remuk. Oh, kau mau melawan? Tak cukup kau kehilangan anak karena melawan aku dulu, ha? Apa kau mau kehilangan nyawa juga karena melawan? Sentak suaminya keras. Andai waktu itu aku bisa kabur lebih cepat, kamu pasti lahir dengan sempurna kan, nak? Nisa menghela nafas panjang. Adegan mengerikan itu entah kenapa sukar menghilang dari pikirannya. Malam harinya, Nisa duduk bersila di lantai rumah Nek Minah. Di depannya nenek tua itu sedang menyiapkan benda-benda yang tidak lazim. Segenggam tanah kuburan, bunga kantilayu, paku berkarat, dan selai kertas hitam. Di sudut ruangan, dupa menyala dan mengepulkan asap tipis yang menyatu dengan gelap. Sudah siap? Tanya Nek Minah tanpa menoleh. Nisa mengangguk. Sudah, Nek. Siapa nama lengkapnya? Ardi Rahman. Tempat lahir Jakarta. Lahir tanggal 11 Maret 1980. Sekarang dia ada di Kaliwulung. Nek Minah menulis di kertas hitam itu dengan ujung paku berkarat yang direndam dalam darah ayam hitam. Suara goresannya aneh, tajam dan berbisik, seolah kertas itu menjerit pelan. Nisa menggigil meski udara pengap. Benda dari tubuhnya. Nisa menyerahkan rambut yang ia potong dari sisir suaminya. Ia simpan di dalam plastik kecil, seolah menyimpan bukti kejahatan. Nek Minah membuka plastik itu, lalu menaruh rambut itu di atas kertas hitam yang sudah penuh goresan huruf yang tampak kuno. Kau benar-benar ingin membalas dendam ya, Nisa? Sampai mengumpulkan hal-hal yang memang akan dipakai saat menyantet? Nisa tak menjawab. Dia justru fokus dengan apa yang dilakukan Nek Minah. Kau sedang halangan? Nisa mengangguk. Bagus. Berikan aku darah haidmu. Tampung dalam botol kecil di atas meja itu. Kamar mandinya ada di ujung. Nisa mengangguk, mengambil botol di atas meja, kemudian kembali setelah mendapatkan beberapa tetes darah haidnya. Nek Minah mengangguk. Ia membuka sebuah kaleng logam kosong, membersihkannya dengan air yang ditetesi minyak beraroma busuk. Ia memasukkan semua bahan ke dalamnya. Rambut, potongan kertas, paku berkarat, jarum hitam, benang hitam, dan kapas berlumur darah, lalu menutup kaleng itu rapat-rapat. Nek Minah duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai membacakan mantra demi mantra. Suaranya pelan, seperti gumaman, tapi semakin lama semakin dalam nadanya. Bahasa yang digunakan bukan bahasa manusia biasa. Terdengar seperti bahasa asing yang baru terdengar di telinga Nisa. Tiba-tiba, angin masuk dari jendela yang tertutup. Lampu redup berkedip. Asap dupa berubah bentuk, menyerupai wajah manusia yang setengah terbakar. Nisa menahan nafas. Tangannya mencengkeram lutut, ketakutan. Kaleng di depan mereka mulai bergetar. Pelan, lalu makin kencang. Seolah ada yang mengetuk-ngetuk dari dalam. Jangan takut, bisik Nek Minah. Itu tandanya ia mendengar. Siapa yang mendengar, Nek?
Dia yang akan bantu menyampaikan dendammu. Nisa merasa tengkuknya basah, tapi bukan keringat. Rasanya seperti lendir, dingin dan licin. Ia tak berani menyentuh. Dalam hati ia bertanya, apa yang sedang ada di hadapannya saat ini? Ritual berlangsung lebih dari 1 jam. Setelah itu, Nek Minah menanam kaleng itu di bawah pohon mangga tua di halaman rumahnya. Ia menaburkan garam dan abu di sekeliling tanah, lalu menusukkan batang sirih di 4 penjuru. Kau tidak boleh menyentuh tanah ini sampai dia datang dalam mimpimu, kata Bu Minah. Siapa? Dia yang membawakan rasa puasmu. Sekarang ikut aku. Kau akan mandi tepat pukul 12 malam tanpa busana. Tanpa busana, Nek? Ulang Nisa dengan suara bergetar. Tepat sekali, anak manis. Tak hanya manusia yang ingin balasan, dia pun juga demikian. Tepat pukul 12 malam, Nisa melakukan hal yang diperintah Nek Minah. Setelah itu dia diminta pulang dan kembali setelah makhluk itu datang ke dalam mimpinya. 1 minggu setelah ritual dimulai, Nisa mimpi bertemu dengan sosok tinggi besar. Giginya panjang hingga ke dagu. Semua gigi-gigi makhluk itu berbentuk seperti taring, mengerikan. Nisa menemui Nek Minah menceritakan semua mimpi yang dialaminya. Aku melihat makhluk itu di dalam mimpi. Dia terus menyiksa suamiku tanpa henti. Bagus, tandanya dia sudah mulai melaksanakan tugasnya. Suara detik jam terdengar sangat nyaring malam itu. Terlalu nyaring. Bahkan seolah setiap detaknya menggoreskan rasa bersalah yang lama terpendam di kepala Ardi. Ia duduk termenung di tepi ranjang. Tangannya gemetar memegangi rokok yang sudah habis paruh. Tetapi tak kunjung dihisap. Matanya merah. Bukan hanya karena kantuk, tapi karena bayangan itu. Sosok Nisa yang beberapa hari terakhir selalu muncul dimanapun, kapanpun. Pertama kali, ia mengira semua itu hanya ilusi. Tapi ilusi tak akan meninggalkan bekas cakar merah di kaca kamar mandi. Ilusi tak akan meninggalkan bau anyir darah membusuk di bawah tempat tidur. Dan ilusi tak akan tertawa lirih di dekat telinganya saat ia sedang tertidur. Ia mencoba melupakan semuanya. Menyibukkan diri dengan pekerjaan, menyumpahi Nisa dalam hati. Tapi sekeras apapun ia mencoba menolak kenyataan. Rumah ini sudah menjadi penjara dosa, dan Nisa seolah tak akan membiarkannya tenang. Malam itu, saat hujan turun perlahan, Ardi terbangun oleh suara ketukan. Bukan di pintu depan, tapi di kaca jendela kamarnya. Ia menoleh pelan. Jantungnya berdetak makin cepat. Tidak ada siapapun, tapi suara ketukan itu tetap terdengar. Pelan, teratur. Ia bangkit dengan peluh dingin menetes dari pelipisnya. Tangannya meraih obeng di dekat lemari. Ketika tirai disibak, tak ada siapapun. Tapi bekas jari penuh lumpur ada di sana. Menempel jelas di kaca. 5 jari besar dengan kuku patah dan hitam. Ia mundur 1 langkah. Tiba-tiba kaca itu retak sendiri. Ardi berlari. Ia masuk ke kamar mandi, menguncinya. Nafasnya memburu. Ia menyalakan lampu. Kamu harus bayar semuanya, Ardi. Ardi menjerit dan melempar gayung ke arah cermin. Kaca pecah. Darah mengalir dari tangannya saat tak sengaja tertusuk pecahan. Ia terduduk. Tubuhnya gemetar. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Bukan karena luka di tangan, tapi karena ketakutan mendalam. Rasa bersalah yang selama ini ia bungkam. Pria itu memutuskan untuk tidur, berharap semua ketakutan-ketakutannya hilang dan sirna. Sayangnya, itu semua hanyalah harapan. Angin malam menggerakkan tirai tipis di ruang tengah rumah itu, menebar bau anyir. Bau yang bercampur darah kering dan nanah. Bau seperti besi berkarat yang tercampur dengan amis darah segar. Ardi, suami Nisa, duduk sendirian di kursi ruang tengah. Matanya cekung. Lingkaran hitam pekat menggantung berat di bawah matanya.
Sudah 3 malam ia tak bisa tidur nyenyak. Bukan karena insomnia, tapi karena sesuatu yang terus mengusik malam-malamnya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dan ungkapkan. Ia pernah mencoba menyalahkan tikus yang mungkin bersarang di langit-langit rumah. Tapi suara langkah itu terlalu berat untuk seekor tikus. Dan suara nafas yang terkadang menghembus dari arah bawah ranjang kamar. Nafas itu terdengar bukan seperti nafas binatang. Itu seperti nafas manusia, terengah tetapi berat. Aku tak bisa begini terus. Aku harus cari tahu malam ini. Malam itu untuk pertama kalinya, ia memutuskan untuk menunggu, duduk diam, menatap kolong ranjang dengan seksama. Dan nanti apakah suara itu akan kembali? Dan benar saja, suara itu datang. Duk duk duk. 3 ketukan, tidak terlalu keras, tapi cukup untuk menggetarkan dada Ardi. Ranjang itu bergoyang sedikit. Ardi menekuk ludahnya, dadanya bergemuruh. Ia mengambil pisau dapur yang sudah ia siapkan sejak sore. Tangannya gemetar saat menggenggam gagangnya. "Siapa di sana?" tanyanya, mencoba terdengar tegas, tapi suaranya pecah di ujung. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya suara langkah pelan, menyeret, seperti telapak kaki yang berlumpur darah melintasi keramik, dan kemudian berhenti di balik pintu. Ia mendekat pelan-pelan, pisau terangkat di dada. Ia buka pintu kamar itu cepat-cepat. Kosong. Dapur hening, tak ada siapapun. Namun ada sesuatu di lantai. Jejak kaki, besar, basah, merah, tampak seperti darah. Seperti milik pria, tapi Ardi jelas tahu jika itu bukan tapak kaki miliknya. Darah? Ardi ketakutan. Dia menatap jejak itu dengan pandangan buram. Ia ikuti jejak itu dengan mata, menuju pojok dapur, lalu ke sudut di bawah wastafel. Tapi saat ia mendekat, jejak itu tiba-tiba berhenti, hilang. Ardi menoleh melihat jejak-jejak di lantai sebelumnya. Sama, nihil, hilang begitu saja. Pisau di tangannya jatuh, bukan karena ia takut memegangnya, tapi karena seluruh tubuhnya membeku saat mendengar bisikan itu di telinganya. "Masih ingat caramu menamparku waktu itu? Masih ingat tendanganmu yang membuat aku keguguran? Masih ingat semua hinaan tak pantas yang kau berikan padaku?" Ardi menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Ia mundur pelan, lalu lari cepat kilat ke kamar, mengunci pintu, menyalakan semua lampu, dan duduk di pojokan kamar sambil memeluk lutut. Tangannya dingin, keringat membasahi punggung dan seluruh tubuhnya. Siapa kau?" Suara Ardi mengeras saat ketukan kembali terdengar di pintu kamarnya. Sejak beberapa hari belakangan, rumah ini tak pernah memberinya rasa aman. Ardi selalu dilanda ketakutan, benar-benar ketakutan. Pria itu memutuskan untuk memejamkan matanya, masih dengan posisi duduk, sekitar pukul 3 pagi. Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih besar, lebih kuat, dan lebih terdengar seperti pintu yang hendak dibuka paksa. Tok tok tok. Ketukan demi ketukan itu terdengar di pintu kamar, jendela kamar, dan juga bawah kolong ranjang secara bergantian. Ardi menoleh. Tirai di jendelanya terbuka, menampilkan pemandangan luar yang membuat tubuh Ardi membeku beberapa saat. Bayangan sosok tinggi besar, berbulu, berdiri di luar jendela menatapnya dengan seringai panjang. Giginya panjang menjuntai hingga dada. Sebelah matanya mengalirkan darah, sebelah lagi cairan berwarna kuning seperti nanah. Setan! Ardi menjerit, tapi suara jeritanya tak terdengar. Tercekat, Ardi pingsan. Ketika ia bangun, ia berada di lantai. Pisau sudah tak ada, tapi ada sesuatu lain di lantai. Foto pernikahan mereka terbelah 2, serpihan kacanya berserakan kemana-mana. Ardi mendekat, melihat dengan jelas foto pernikahannya yang terjatuh. Foto itu tampak aneh, karena tak hanya terbelah 2, tapi juga menunjukkan bekas bakaran. Anehnya,
hanya foto Ardi yang tampak separuh terbakar, sedang potret istrinya tetap tersenyum. Ardi memegangi foto tersebut. Kerinduan perlahan timbul dalam dirinya. Sebenarnya kemana kau, Nisa? Sejak hari itu, gangguan demi gangguan terus-menerus datang. Ardi mulai kehilangan kewarasannya. Dia selalu diliputi rasa takut. Ia tidak berani mandi sendiri. Ia bahkan menghindari cermin karena pernah melihat bayangan makhluk yang sama berdiri di belakangnya dan menatapnya begitu tajam. Sampai kapanpun kau akan merasakan penderitaanku. Bisikan itu menghantui setiap tidur dan jaganya. Dia ingin mencari Nisa, meminta maaf terhadap apa yang sudah dilakukannya. Namun istrinya seolah hilang begitu saja, bagai ditelan bumi. Tak ada kabar atau pula jejak yang ditinggalkan. Malam kembali tiba. Ardi terbangun tatkala merasakan tetes demi tetes air jatuh ke wajahnya. Dia tak berani membuka mata. Ardi mengusap air tersebut. Bau darah langsung masuk ke indera penciumannya. Dia berusaha mengabaikan. Sayangnya darah itu terus menetes dari langit-langit rumah. Ardi membuka matanya takut-takut. Sosok makhluk besar berbulu menyeringai tajam ke arahnya, meneteskan darah dan nanah dari dua bola matanya. Siapa kau? Ardi berusaha mengeluarkan suara, tapi lagi dan lagi suaranya hanya tercekat di tenggorokan. Mata Ardi melirik bantal tidurnya. Bantal itu berlumur darah. Ia berlari ke kamar mandi, tapi saat tak sengaja menatap cermin kecil di kamar mandi, ia mendapati sesuatu yang lebih mengerikan. Wajahnya penuh dengan belatung dan darah segar. Lalu, suara tawa menggema terdengar jelas. Kau pantas mendapatkannya, berdebah. Semakin hari, teror itu makin menjadi. Ia mendengar suara tangisan perempuan dari atap. Kadangkala ia melihat jari-jari keluar dari celah ventilasi, mencakar-cakar dinding. Dan setiap malam pukul 2, ia mendengar suara sepatu berjalan-jalan mengitari sekeliling rumahnya. Ardi mencoba pergi dari rumah. Tapi setiap kali ia keluar rumah, ia merasa seperti sedang diawasi. Burung gagak mulai sering hampir di atap rumah. Seekor kucing hitam muncul tiap malam, duduk di depan pintu dengan mata merah menyala. Tak bergerak seolah sedang melihat gerak-gerik Ardi. Pagi harinya, Ardi coba mendatangi dukun. Tapi begitu ia menyebut nama Nisa untuk melihat di mana istrinya berada agar dia bisa meminta maaf, wajah dukun itu pucat, lalu menyuruhnya pergi tanpa bicara sepatah kata pun. Hari-hari berikutnya, Ardi mulai bicara sendiri. Kadang menangis, kadang pula tertawa sinis. Ia kerap menulis nama Nisa di dinding dengan darah dari tangannya sendiri. Tangannya penuh luka gores. Pandangan Ardi tampak begitu kosong. Setiap waktu yang dilaluinya penuh dengan ketakutan. Suatu malam, ia menjerit keras, menggedor pintu rumah tetangga, berteriak meminta pertolongan. Tolong, Nisa datang. Nisa mau ambil jantungku. Nisa mau membunuhku. Tolong. Teriakan itu Ardi lontarkan, sembari terus mengetuk pintu demi pintu rumah tetangganya. Karena malam, tak ada satupun yang terjaga. Para tetangga Ardi seolah tak mendengar apapun. Tolong siapapun, tolong aku. Nisa ingin merobek paksa perutku, tolong. Sepanjang pelariannya, Ardi terus berteriak. Namun malam itu seolah hanya dia yang hidup di desa tersebut. Dia berusaha berlari dari kejaran makhluk mengerikan, juga Nisa. Di sebuah pohon besar, Ardi bersembunyi. Dia meringkuk ketakutan, berharap makhluk tersebut tak melihatnya. Ardi, suara yang amat dia kenali terdengar di telinganya, lebih dekat sehingga Ardi dapat mendengar hembusan nafasnya. Tolong ampuni aku, Nisa. Aku minta maaf. Aku menyesal, sungguh. Aku benar-benar menyesal. Ardi merayu, tangannya menangkuk. Tapi makhluk mengerikan, juga Nisa, hanya tertawa sinis. Maaf? Apakah maafmu bisa mengembalikan anakku? Pertanyaan itu membuat bayangan Nisa menghilang. Ardi menoleh ke kiri dan kanan.
Tak ada Nisa. Di depannya hanya ada makhluk besar yang mengerikan. Dia menatap Ardi seolah Ardi adalah mangsa yang harus ia makan secepat mungkin. Tolong, jangan, tolong. Di tempat lain, kaki Nisa menjejak tanah kampung suaminya dengan rasa getir di dada. Dia memejam, perlahan mengusap dadanya. Semua akan baik-baik saja, Nisa. Ya, semua akan baik-baik saja. Nisa sudah cukup lama menjauh dari tempat ini. Terlalu lama. Sejak tubuhnya lebam-lebam oleh perlakuan keji suaminya. Sejak ia berlari dengan sisa nyawa, membawa luka, membawa dendam, dan bertemu seorang wanita tua yang memberinya tempat dan jawaban, Nek Minah. Kini, setelah semua teror yang terjadi, setelah rasa takut membeku menjadi tekad, Nisa kembali, bukan untuk berdamai, tapi untuk memastikan bahwa santet itu bekerja. Bahwa suaminya merasakan luka yang ia rasakan, bahkan lebih. Kalau bukan karena Nek Minah, aku juga tak ingin datang ke tempat penuh luka ini. Sepanjang jalan kakiku melangkah, bayangan tentang perlakuan keji pria brengsek itu terus berputar dalam ingatanku. Aku hanya ingin melupakan semuanya. Tapi kenapa begitu sukar? Nisa melangkah melewati gapura tua di ujung kampung. Aura aneh menyambutnya. Orang-orang yang melihatnya dari kejauhan membalikan wajah. Sebagian membatin, sebagian menyumpahi dalam bisik. Nisa, suara serak seorang ibu-ibu menyapanya dari teras rumah kayu. Nisa mengangguk. Iya bu, saya mencari. Iya kami tahu. Potong ibu cepat, tatapannya tajam. Tapi kamu terlambat Nisa. Langkah Nisa terhenti. Maksudnya, dia sudah mati. Apa? Siapa yang mati bu? Tanya Nisa, bibirnya bergetar. Suamimu. Dia ditemukan mati di rumahnya 7 hari yang lalu. Badannya membusuk, matanya hilang, badannya bahkan robek-robek. Kami kira dia kerasukan. Tapi kamu pasti tahu sesuatu kan? Nada suara sang ibu menggantung curiga. Tahu apa bu? Tanya Nisa pura-pura tak mengerti. Seorang ibu berdasar robek di bagian lengan, tanpa basa-basi menarik rambut Nisa dengan keras. Jangan pura-pura tidak tahu. Kau kan yang melakukan semua ini. Kau kan yang membunuh keponakanku. Jawab. Kerah baju Nisa dicengkram erat oleh Narti, wanita yang masih memiliki ikatan saudara dengan Ardi, suaminya. Pembunuh. Kau pembunuh. Kau juga pantas mati. Teriak Narti saat para warga melerainya. Nisa menggenggam erat tas lempangnya. Detak jantungnya berdebum seperti palu godam. Bukan karena rasa kehilangan, tapi karena rasa puas yang tak bisa dia sembunyikan. Santet itu benar-benar berhasil. Tenung Garwo Caler. Jangan halangi aku. Biarkan aku bunuh wanita murahan itu. Biarkan aku bunuh dia. Teriak Narti lantang. Nisa terdiam di tengah lingkaran warga yang mulai berkerumun. Tatapan-tatapan itu seperti bara yang menyala di dalam kegelapan. Suara desis, umpatan, dan bisikan mencuat dari segala arah, menyusup ke dalam telinganya, seperti ribuan jarum kecil menusuk perlahan. Tapi Nisa tak menunduk. Ia menatap lurus ke depan, ke wajah Narti yang masih meraung, meski telah ditahan 2 orang lelaki tua dari kampung itu. Bilang kau kan yang melakukannya. Laknat kau Nisa, teriak Narti. Air liurnya muncrat, matanya merah dan bengkak. Kenapa Nisa? Kenapa kau tega membunuh lakimu sendiri dengan cara yang keji? Istighfar Nisa, istighfar. Bibir Nisa justru membentuk lengkungan kecil, bukan senyum puas, tapi ekspresi pahit yang menampung terlalu banyak luka. Luka yang tak pernah sempat sembuh, luka yang kini menjelma menjadi pembalasan berdarah. Aku tidak membunuhnya. Suara Nisa lirih hampir tak terdengar. Aku hanya membiarkan keadilan bekerja dengan caranya sendiri. Seorang pemuda menyahut. Keadilan dari mana? Ini kampung, bukan pengadilan. Kami tahu kau main dukun. Memang kau istri laknat, istri yang penuh dosa. Dukun? Tawa Nisa pecah gemetar.
Kalau memang kalian tahu dia suka memukul, menendang, menyiksaku, kenapa kalian diam saja selama ini? Kenapa tak satu pun dari kalian menolongku saat aku berdarah di tengah jalan malam-malam hanya pakai daster robek dan pipi lebam? Kemana kalian saat aku minta pertolongan? Kemana Narti? Bukankah saat aku mengetuk pintu rumahmu, kau langsung mengatakan pertengkaran adalah hal yang wajar? Padahal kau jelas tahu saat itu aku sakit. Sakit! Nisa memukul dadanya berulang kali. Suasana menjadi hening. Nisa menoleh pada satu persatu wajah di sekelilingnya. Mereka menunduk. Sebagian berpaling. Ada rasa malu mengendap di wajah mereka. Tapi tak seorang pun cukup berani untuk mengakuinya. Bukan aku yang kejam, lanjut Nisa, lebih pelan. Tapi dunia kalian ini yang menganggap istri itu cuma pelayan, yang menertawakan luka, yang menyalahkan korban. Aku cuma mengambil kembali kendaliku. Dengan membunuh, desis Narti. Wajahnya masih menampakkan kilat amarah. Dengan menyentuh takdir yang dia pilih sendiri. Ardi tidak mati karena santet yang aku beri. Dia mati karena ketakutannya sendiri. Mati karena rasa bersalah. Mati karena tak bisa mencariku dan meminta maaf. Gumam Nisa. Warga mulai merenggang. Tak ada lagi yang berani menyentuhnya. Ada bisik-bisik bahwa Nisa bukan lagi Nisa yang dulu. Dia berbeda. Sangat jauh berbeda. Semua itu memang benar adanya. Sejak dia meminta bantuan Nek Mina, Nisa bukan lagi perempuan yang sama. Sementara itu, langit mulai gelap saat Nisa tiba di depan rumah milik Ardi. Bau amis dan apek menyambut dari balik pintu yang tak terkunci. Tidak ada yang berani membersihkannya, bahkan menyentuhnya. Konon, suara jeritan dan rintihan terdengar setiap malam dari dalam. Langkah Nisa perlahan masuk. Lantai rumah berdebu. Ada bekas darah yang sudah menghitam menempel di sudut meja. Angin menerobos jendela yang pecah, menerbangkan tirai usang yang berayun. Dia berhenti di tengah ruang tamu. Aku kembali, Ardi, bisik Nisa. Kau dengar aku? Keheningan membalas. Nisa menutup mata. Dalam lamunannya, ia melihat bayangan lelaki itu duduk di kursi reot. Dengan mata bolong dan darah menetes dari mulut, mata, dan juga lubang hidungnya. Dadanya bolong. Ia menggeliat, merintih, merangkak ke arah Nisa. Aku minta ampun. Suara itu bergema. Nisa tak bergeming. Kau tak pernah memberi aku pilihan, Ardi. Sekarang, aku juga tidak. Bayangan itu menghilang seperti asap. Tangis Nisa pecah di tengah ruangan. Tangis bukan karena penyesalan, bukan pula kebahagiaan, tapi perasaan hampa yang menggerogoti dari dalam. Ia menangis karena semuanya sudah selesai. Dendam itu berhasil, tapi jiwanya terasa hancur. Dia keluar dari rumah. Rumah itu kini benar-benar jadi rumah mati. Takkan ada yang mau menempatinya lagi. Nisa berjalan meninggalkan kampung itu tanpa menoleh sedikit pun. Langkahnya tenang, tapi di dalam tubuhnya ribuan suara berteriak. Dia telah mendapatkan keadilan dengan cara yang tak pernah dia bayangkan dulu. Tapi harga dari semua itu adalah dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian desas-desus masih menyelimuti kampung itu. Warga bilang suara tangis perempuan sering terdengar dari rumah kosong Ardi. Ada juga yang mengaku melihat sosok perempuan berdiri di ambang jendela saat hujan turun deras, berdaster putih, berambut panjang. Itu adalah sisa dari Nisa yang dulu. Jiwanya terikat di tempat itu, bersama dengan luka, dendam, dan kutukan. Sementara, tubuhnya terus berjalan entah kemana. Di setiap tempat yang Nisa singgahi, selalu ada kabar kematian pria-pria kejam yang menyiksa istri mereka. Ya, Nisa telah berjanji sepenuhnya pada Nek Mina akan membalaskan dendam demi dendam kepada suami yang tega menyakiti hati sang istri. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Saya pamit, mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, atau intonasi yang kurang berkenan.
mohon dimaafkan ya. Terima kasih juga untuk penulisnya dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak di Fakta Sejarah. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.